Baik, gimana teman-teman? Apakah sudah merasa paham dengan video di awal tadi tentang pengecatan jasa training? Nah, di sini kita, Denny dan Nasila, akan menjelaskan lebih lanjut nih tentang pengecatan jasa training. Jadi, mohon disimak ya video setelah ini. Nah, di sini sudah kelihatan belum sih tentang share screen-ku? Masih belum, Den. Nah, Udah udah. kelihatan ya? Oke. Ya, di sini jadi untuk pengertian pengecatan jasa training sendiri ya. Teknik pewarnaan pada preparat sering menggunakan bahan kimia khusus atau sering disebut reagen untuk membedakan jenis bakteri yang akan dihitung agar lebih mudah dalam pemisahan jenis bakteri. Zat warna menyerap dan membiaskan cahaya sehingga kontras mikroorganisme dengan lingkungannya dapat ditingkatkan. Penggunaan zat pewarna memungkinkan pengamatan struktur spora, flagela, dan bahan inklusi yang mengandung zat pati dan gnatanula fosfat. Selain itu, dengan pewarnaan dapat menunjukkan distribusi dan susunan kimia bagian-bagian sel, kemudian membedakan mikrob satu dengan yang lainnya, dan menentukan pH beserta potensial oksidasi, reduksi ekstraseluler, dan intraseluler. Untuk tujuan pengecatan jasa training sendiri ini untuk mempermudah melihat bentuk jasad, baik bakteri, ragi, ataupun fungi, terus memperjelas ukuran dan bentuk jasa training, kemudian ada melihat struktur luar dan kalau memungkinkan juga struktur dalam jasa trainingnya, kemudian yang terakhir ada melihat seleksi jasa training terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia yang ada akan dapat diketahui. Untuk macam-macam metode pengecatan jasa training ini, di video kan sudah dijelaskan. Untuk yang pertama ini ada pengecatan sederhana. Pewarnaan sederhana adalah pewarnaan yang menggunakan pewarna tunggal yang biasanya digunakan adalah methylene blue, basic fusin, dan crystal violet. Pewarnaan sederhana bertujuan untuk memberikan kontras antara bakteri dan latar belakang. Pewarnaan sederhana dilakukan ketika kita ingin mengetahui informasi tentang bentuk dan ukuran dari sel bakterinya. Kemudian ada yang kedua ini pengecatan khusus. Pengecatan khusus dilakukan dengan larutan staining yang tersusun lebih dari satu macam cat. Terdapat berbagai macam pengecatan khusus antara lain. Yang pertama ini ada pengecatan gram positif. Pewarnaan gram adalah metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok, yakni gram positif dan gram negatif berdasarkan sifat kimia dan fisika dinding sel. Pewarnaan gram dibagi dua, yakni pewarnaan majemuk karena menggunakan lebih dari satu macam zat warna. Untuk yang kedua ada pengecatan Ziel-Nielsen. Pewarnaan Ziel-Nielsen atau biasa disebut hot stain. Bakteri tahan asam akan berwarna merah karena menyerap karbonfusin yang dipanaskan. Karena pada saat pemanasan dinding, sel bakteri yang memiliki banyak lemak membuka sehingga pewarnaannya ini dapat terserap. Kemudian yang ketiga ada pengecatan spora. Semua spora bakteri mengandung asam diplokinat, yang mana substansi ini tidak dapat dijemur pada sel vegetatif bakteri atau senyawa ini harus dimiliki spora. Dalam proses pewarnaan sifat berwarna, inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk diwarnai menggunakan pewarna tertentu. Dalam hal ini larutan hijau melekat. Terdapat beberapa metode pewarnaan spora, diantaranya ini ada metode Fulton dan metode Dorner. Kemudian tadi kan sudah ada pengecatan gram positif ya. Sekarang pengecatan gram negatif. Pewarnaan negatif adalah pewarnaan yang menggunakan pewarna asam seperti nigrosin sebagai pewarna utama. Pewarna negatif dilakukan pada bakteri yang sukar diwarnai oleh pewarna sederhana seperti Spirochaeta. Dan yang terakhir ada pengecatan flagela. Metode digunakan untuk mendapatkan hasil yang baik walaupun dalam metode ini tidak dicelupkan secara khusus pewarnaan flagel larutan asam kristal violet bertindak sebagai pewarna utama. Sedangkan asam tanin atau aluminium kalium sulfat bertindak sebagai mordant. Kristal violet akan membentuk endapan di sekitar flagel sehingga meningkatkan ukuran nyatanya flagel. Kemudian untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh partner saya.
Baik, yang selanjutnya adalah fiksasi, di mana fiksasi ini yang mengubah komposisi kimia dan fisik asli dari jaringan. Nah, selain mengubah sifat kimia sel dan jaringan yang digunakan, fiksasi juga dapat menyebabkan perubahan fisik dan komponen seluler dan ekstraseluler. Mekanisme kerja dari fiksasi ini adalah dasarnya mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk ketika masih di dalam tubuhnya. Kemudian dengan pemberian cairan fiksasi akan mengubah komposisi jaringan secara kimiawi ataupun secara fisik. Tujuan dari fiksasi ini adalah menjaga komponen sel dan jaringan seperti ketika sel itu dalam kondisi hidup. Jadi dalam proses fiksasi dan langkah-langkah selanjutnya adalah pembuatan sediaan jaringan tertentu, ada perubahan gravitasional pada komposisi dan tampilan komponen sel dan jaringan. Lanjut. Kemudian ada macam-macam fiksasi. Yang pertama ada fiksasi kering, yaitu dilakukan dengan dipanaskan dengan spiritus atau dipanaskan di atas uap air. Kemudian cara basah adalah dilakukan dengan merendam objek gas yang diberi kuman, misalnya aldehida atau formalin. Nah, selanjutnya ada struktur sel bakteri. Yang pertama ada kapsul. Nah, umumnya kapsul ini terdiri atas polimer, seperti polisakarida atau pelipeptida, di mana keduanya kapsul ini umumnya berfungsi untuk melindungi diri, baik dari sistem pertahanan tubuh, bagi patogen, atau dari kondisi lingkungan yang kurang baik, seperti kekeringan atau kurang nutrien dan panas. Kemudian ada flagela, di mana flagela ini tunggal atau flagellum adalah filamen yang memanjang ke arah luar sel yang tersusun atas protein yang disebut flagellin. Bakteri yang memiliki flagela biasanya bergerak atau motil, artinya dapat bergerak dengan keinginannya sendiri. Kemudian ada 3, pili atau fimbria, di mana istilah pili atau fimbria ini digunakan untuk menunjuk sel struktur yang sama, yaitu struktur mirip rambut pada permukaan sel. Struktur ini memiliki 2 fungsi, yaitu untuk penempelan adhesi pada permukaan lain, ataupun misalnya untuk sel usus manusia yang dikenal dengan fimbria. Kemudian ada dinding sel, di mana dinding sel itu merupakan struktur yang kompleks, agak kaku, dan bertanggung jawab atas bentuk sel. Struktur ini melindungi membran sitoplasma dan semua bagian dalam sel. Sel tersusun atas senyawa yang unik disebut peptidoglikan. Kemudian kelima ada membran sitoplasma, di mana membran ini merupakan membungkus cairan sitoplasma sel. Umumnya, sitoplasma terdiri dari 60% protein dan 40% lemak, khususnya fosfolipid. Nah, fungsi utama membran sitoplasma adalah untuk menjadi penghalang atau barrier selektif terhadap senyawa yang masuk dan keluar sel. Kemudian ada sitoplasma, di mana untuk sel prokariotik sitoplasma berarti apa saja yang terdapat di dalam membran sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas 80% air, juga mengandung asam-asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion-ion anorganik, dan beberapa senyawa berukuran kecil. Yang terakhir ada endospora, di mana bentuk istirahat dari sel bakteri yang dibentuk jika kondisi lingkungan buruk. Nah, hasil pengamatan pada mikroskopi pengecatan jasa teknik itu dilakukan dengan menggunakan bakteri yeast dan media dan agar. Yang pertama ada pengecatan gram, di mana bakteri berbentuk kopus, berkoloni, dan tidak berinti sel dengan perbesaran lensa okular 10 kali dan lensa objektif 40 kali. Latarnya berwarna kuning dan mikroba berwarna ungu. Kemudian ada pengecatan Ziehl-Neelsen, di mana bakteri berbentuk kopus, berkoloni, dan tidak berinti sel dengan perbesaran lensa okular 10 kali dan lensa objektif 40 kali. Latar berwarna putih dan mikrobanya berwarna biru. Kemudian yang terakhir ada pengecatan sederhana, di mana bakteri berbentuk kopus, berkoloni, dan tidak berinti sel dengan perbesaran lensa okular yaitu 10 kali dan lensa objektif 40 kali dengan latar berwarna kuning dan mikrobanya berwarna ungu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses pengecatan jasa teknik yang pertama adalah fiksasi, di mana sebelum bakteri diwarnai harus dilakukan proses fiksasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena cara fisik pemanasan atau freezing drying, atau dapat juga dilakukan fiksasi dengan menggunakan agensia kimia. Yang kedua ada substrat, di mana setiap warna bakteri basah ataupun pewarna bakteri asam dapat bereaksi dengan konstituen tertentu. Oleh sebab itu, organik lipid, protein-protein asam, nukleat, dan karbohidrat juga akan mempengaruhi pewarnaan biologi.
Yang ketiga ada intensifikasi pewarnaan, di mana dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan mempertinggi kadar pewarna bakteri atau menambah suatu mordan. Yang keempat yaitu pelunturan pewarnaan bakteri atau decolorizer, digunakan pertama untuk mendapatkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Umumnya sel-sel yang sukar untuk diwarnai akan lebih sukar untuk decolorizer karena misalnya pada pewarnaan kaset waspada mikrobakteri sebaiknya sel-sel yang mudah diwarna akan lebih mudah pula di decolorizer. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Dendi ada tambahan. Oke, kalau dari aku nggak ada sih. Sil. Ya, mungkin dari penjelasan kita, kami harap teman-teman dapat memahami dengan baik ya, dan sudah tidak bingung lagi tentang pewarnaan dari jasa training itu apa. Mungkin jika tidak ada tambahan dari Aswila sama aku, kami pamit undur diri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.